Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya sampaikan rasa terima kasih saya pada anggota forum Cinta Masyarakat Pesanggerahan yang mana telah mempercayai kepada diri saya untuk menjadi orang yang di depan atau sebagai ketua dalam hal untuk menindaklanjuti apa yang ada di Desa Pesanggerahan mengenai proyek Kampung Durian, yang mana sudah kita klarifikasi sejak awal dari beberapa elemen masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat ini. Banyak satu kejanggalan-kejanggalan yang tidak dilaksanakan oleh pejabat pemerintah desa. Oleh karena itu kami menganggap bahwa pemerintahan desa telah membohongi publik. Nah, kami sangat prihatin. Oleh karena itu saya ingin meminta kepada pihak aparat penegak hukum khususnya Kabupaten Cilacap untuk segera menindaklanjuti permasalahan ini agar kedepannya Desa Pesanggerahan betul-betul lebih tertata baik dan pemerintahnya akan mengikuti aturan-aturan main tentang undang-undang maupun perda yang ada. Seperti yang sudah kita bicarakan bersama dengan anggota tadi, sudah sepakat bahwa permasalahan ini akan segera kita masukkan ataupun kita untuk memohon kepada para penegak hukum Cilacap segera ada tindak lanjut ke lapangan yang lebih detail agar semuanya segera terselesaikan. Harapan yang paling penting bagi kita tadi sepakat bahwa agar Desa Pesanggerahan kedepannya lebih baik. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Jadi tadi sudah sedikit kita bahas mengenai tahapan-tahapan yang akan kami laksanakan. Yang pertama, kita tetap mengacu bahwa kita masyarakat desa itu masih menggunakan etika. Jadi yang pertama kita tetap akan menanyakan kepada yang bersangkutan, yaitu kepala desa yang sekarang dengan jajarannya yang melaksanakan kegiatan pembangunan proyek Kampung Durian itu, sejauh mana dia bisa menanggapi dan bertanggung jawab apakah apa yang sudah diekspos oleh media apakah itu betul-betul nyata ataupun di tengah perjalanan itu ada rekayasa. Kalau memang ada rekayasa ataupun Pak Kades ataupun jajarannya tidak mau menanggapi, kami akan melangkah kepada pemerintahan atasannya, itu camat. Setelah camat nanti kalau memang temuan-temuan yang kita temukan di lapangan, ya kita akan tetap menggunakan satu jalur etika. Jadi kita tetap tidak meninggalkan tetap kita dari tahap ke bawah. Ya tadi sampaikan saya tetap kita di jalur yang paling bawah dulu, baru bertingkat ke atas. Dan nanti yang akan tahu persis bahwa itu valid datanya dilaksanakan dan tidak itu adalah penyidik dari APH. Ya, kita hanya menindaklanjuti temuan-temuan yang ada di lapangan. Begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya memang statusnya sekarang masih ketua LPPD Desa Pesanggerahan. Tapi selama ini memang saya sendiri bingung, Mas. Jadi dengan adanya aturan-aturan yang ada sekarang ini, bahwa pembangunan di tingkat desa sekarang ada TPK, kemudian ada atur pembangunan desa KPD, sementara fungsinya sama persis dengan LPPD. LPPD sebagai pelaksana, perencana dan pelaksana, sementara TPK KPD juga fungsinya seperti itu. Sehingga 5 tahun terakhir ini memang kami tidak dilibatkan langsung, karena yang melaksanakan kegiatan-kegiatan proyekan di tingkat desa adalah TPK. Namun tidak dilibatkan.
ada regulasi baru mungkin dari DPR atau bagaimana, sejauh mana perubahan fungsi FPPND sekarang ini. Mestinya seperti itu, tapi sepertinya belum ada. Terima kasih. Yang pertama ada 3 aspek, yaitu satu mengenai pembangunan. Jelas pembangunan dalam rangka perencanaan maupun persiapan dan pelaksanaan itu harus lebih transparan, terus prosedurnya juga harus dilaksanakan. Yang kedua mengenai kemasyarakatan, bagi sejauh mana atau bagaimanapun bahwa pemerintahan desa sebagai pelayan masyarakat yang harus bisa mengayomi, melindungi, dan juga bisa menjadi panutan masyarakat desa. Yang ketiga tentang administrasi. Mungkin sejauh ini administrasi mungkin lebih baik dibanding zaman dulu. Kami pun juga belum pernah mengikuti bagaimana administrasi pemerintahan di desa, tugas dan fungsinya sudah dijalankan masing-masing kasih, KU, dan pembantu-pembantunya apa belum. Nah, itu kita punya kewajiban untuk mengkritisi agar lebih baik sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah pusat. Seperti itu. Untuk aparat penegak hukum atau kejaksaan itu di dalam turun ke bawah mengaudit atau memeriksa itu sesuai dengan temuan-temuan yang sudah kita bahas bersama oleh Forum Cinta Masyarakat Pesanggerahan. Paling tidak itu akan dicari apakah betul atau tidak. Terus di situ juga yang membuat kita sekarang lebih semangat untuk melangkah ke jalur hukum, karena awal yang kita dengar dan kita ketahui bahwa proses-proses lenglang tidak ada, ternyata sekarang ada. Terus dari kepemilikan tanah awalnya tidak ada MOU, sekarang ada, berarti ada rekayasa. Nah itulah yang membuat kita tokoh-tokoh ini menjadi geram. Makanya untuk melangkah kepada aparat penegak hukum untuk segera menindak dengan tegas semacam itu. Oke. Ya kayak saya sebagai warga ya nggak bisa apa-apa. Kayak saya kan taunya warga kan istilahnya orang nggak tahu apa-apa lah. Tapi kalau memang aturan itu udah pada ditabrak, itu urusannya mungkin diproses sama yang berkewajiban. Mungkin kayak gitu aja. Yang jelas kalau kita temukan ini kemudian kita hanya ingin mengawal. Kami tidak punya tujuan lain. Kami ingin mengawal proses-proses di desa itu berjalan sesuai dengan aturan hukum yang ada, itu saja. Ya, kalau menurut saya itu ranahnya nanti yang bisa membuktikan itu palsu atau tidak kan penegak hukum. Kalau kita kan secara implisit kan kita juga tidak tahu dokumen itu secara pasti. Jadi memang kita tidak tahu persis, dan kalau toh kita menanyakan mungkin juga jawabannya dijawab pasti sudah ada. Tetapi adanya kapan sesuai dengan aturan hukum yang ada apa tidak kan kita tidak tahu. Nanti yang akan membuktikan itu di kejaksaan selaku penegak hukum, saya kira itu. Ya kalau menurut saya itu ranahnya nanti ranah hukum ya. Kita kan hanya mengusulkan agar ini diusut sesuai dengan prosedur yang ada. Kalau kita tidak bisa membuktikan benar atau tidak, atau salah atau tidak, kan kita tidak punya itu. Kita hanya ingin mengawal proses pembangunan di Pesanggerahan itu sesuai dengan aturan hukum yang ada.